Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita lanjut materi tentang kesetimbangan benda tegar. Ya, kesetimbangan benda tegar. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang kesetimbangan, ya. Syarat kesetimbangan itu ada dua, ya. Syarat kesetimbangan itu ada dua, yaitu sigma gaya sama dengan 0 dan sigma momen gaya sama dengan 0. Ini. Jadi ini terbagi dua juga. Ini juga terbagi dua. Ini sigma momen gaya juga sama dengan 0. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Ini, ya. Inilah yang kita mau bahas. Dimana kita tahu bahwa momen gaya itu rumusnya sama dengan gaya kali jarak atau lengan gaya. Ini sebagai gaya, ini sebagai jarak. Jadi satuannya adalah ini satuan Newton, ini satuan meter. Jadi satuannya momen gaya Newton meter. Oke, anakku sekalian, inilah. Di mana dimanfaatkan ini, ya? Pada pembangunan rumah, pembangunan jembatan, pembangunan gedung-gedung, ya. Semua bangunan. Itu harus memiliki standar kesetimbangan namanya. Ini syaratnya, ini syarat-syarat kesetimbangan. Oke. Contoh. Ini ada alat, ini ada, ya. Sambil contoh. Karena kita bilang syarat kesetimbangan bila gayanya sama dengan 0 atau bergerak lurus beraturan itu sama dengan 0. Ini bisa diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi sigma gaya sama dengan 0, itu dua kemungkinannya. Dia diam atau dia bergerak lurus bergerak lurus beraturan. Itu anakku sekalian. Ini syaratnya itu. Kemudian sigma momen gaya itu adalah gaya kali jarak. Atau gaya kali lengan gaya. Itu. Oke, saya hapus. Saya hapus ini. Oke. Contoh begini. Ini dinding, ini lantai, ya, ini dinding, ya. Ini lantai, ya. Kita taruh di sini lantai. Ini dindingnya kasar, lantainya licin. Ini ada tangga bersandar pada dinding, ini tangga, ya. Ini tangga. Ini tangga bersandar pada dinding. Sekarang ini harus diambil tengah-tengahnya, ini tangga. Ini titik berat benda ini. Inilah berat benda. W benda. W benda ini membagi dua, ya. Jadi saya perbaiki dulu, ya. Saya perbaiki dulu supaya bisa dilihat. Ini W-nya benda. Dia membagi dua. Jadi bawahnya ini titik 0, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Panjangnya OC itu OC sama dengan AC. Itu jaraknya itu. Sekarang ini benda menekan titik B jadi dinding B. Berarti B juga memberikan gaya sebesar ini. Ini gaya normal di B. Kemudian ini gaya normal di A karena dia menekan lantai. Jadi lantai melawan memberikan gaya normal, namanya gaya normal di A.
selesai nih. Nah, beginilah modelnya. Nah, kita pakai syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan. Nah, yang pertama, syarat kesetimbangan yang pertama sigma F sama dengan 0. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di sini pertanyaannya di sini. Pertanyaannya ini, ya. Pertanyaannya ini hitunglah, tentukan gaya koefisien gesekan ya. Nah, koefisien gesekan antara lantai dengan tangga. Nah, ini yang mau ditanya di sini. Nah, karena kan kalau ini jatuh turun berarti ini bergerak ke sana, berarti gaya gesekannya ke sini. Ini F. F itu adalah gaya gesekan. Jadi lihat tanda panahnya. Nah, jadi kalau ada tanda panah berarti dia merupakan sebagai gaya. Jadi ini juga gaya normal namanya. Ini juga gaya normal namanya. Ini juga gaya, ini namanya gaya berat benda. Nah, lihat kita. Nah, begitu. Nah, sekarang lihat Ki. Nah, pertama sigma gaya sama dengan 0. Sigma gaya pada sumbu X sama dengan 0. Nah, lihat nih gaya pada sumbu X. Gaya pada sumbu X ada 2. Nah, yaitu NB dengan FA. Kemana arah NB? Ke kanan, berarti dia positif. Berarti di sini sigma ini kan jumlahnya jumlah gaya, berarti jumlah gaya itu ada 2, 1, 2. Nah, berarti di sini NB dikurang F sama dengan 0. Jadi NB-nya sama dengan F, di mana F sama dengan mu kali N. Nah, ini F. F adalah gaya gesekan. Gaya gesek. Mu itu adalah koefisien gesekan. Nah, sedangkan N itu adalah gaya normal. Nah, di mana dia? Di B, berarti gaya normal di B. Nah, berarti N-nya gaya normalnya. Nah, gaya normal. Oke. Nah, beginilah dia. Oke, anakku sekalian sudah dilihat. Nah, saya hapus Mina. Nah, jadi kalau sudah lihat tuh saya hapus dulu. Kita lanjut sebentar. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau sudah lihat tadi NB-nya itu sama dengan N. N ya. Nah, kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama, yang kedua, sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, jadi gaya-gaya pada sumbu Y ada 2, yaitu NA dengan WBD. Nah, berat benda ya, ini berat benda. Jadi WNA-nya ke atas, WBD-nya ke bawah, berarti kurang lagi sama dengan 0. Jadi NA-nya sama dengan WB. WBD. Ini benda. Selesai nih. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Nah, paham sampai di situ? Nah, sekarang syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua. Nah, saya hapus ini nak. Syarat yang kedua. Nah, sigma momen gaya di A sama dengan 0. Nah, di A sama dengan 0. Jadi semua gaya-gaya yang ada pada titik A tidak ada nilainya. Berarti yang tinggal 2, yang ini sedang dengan ini. Nah, kita tahu tadi bahwa momen gaya rumusnya sama dengan F kali F. Nah, berarti tinggal ini yang bekerja, ini juga dengan ini. Dengan ini. Nah, sekarang kalau momen gaya di sini NB dulu, berarti kalau NB sebagai gaya,
berarti jaraknya adalah OB. Nah, OB. Nah, kemudian selesai ini. Nah, yang kedua ini. Nah, ini. Kalau WBD sebagai gaya, nah, kita lihat ini putarannya kemana? Ini berputar, ini putarannya searah jarum jam, berarti dia positif. Kalau ini, karena ini di sini titik pusatnya, titik porosnya, ya, di sini poros. Nah, kalau di sini poros, ini diambil ini, nah, ini seperti ini tadi ya. Nah, ini NB-nya. Nah, ini B, ini O-nya. Nah, jadi ini OB. Nah, sama aja begitu. Nah, jadi ini kan refleksinya ini dari sini ke sini. Nah, beginilah dia modelnya. Nah, oke, paham? Pak, hapus vidina supaya kamu mengerti tadi. Siapa tahu kau bertanya lagi, kenapa bisa begitu? Nah, sekarang ini lagi. Ini berputar berlawanan arah jarum jam karena di sini poros. Nah, dia berputarnya begini, berarti dia kurang. Nah, kalau ini sebagai gaya, berarti jaraknya ini AC. Nah, ini sama dengan 0. Jadi NB OB sama dengan WBD kali AC. Nah, begitu. Nah, berapa besarnya NB tadi? Nah, NB itu kan sama dengan NB tadi itu apa? Nah, NB sama dengan NB itu NB itu sama dengan mu dikali N kali OB. Nah, sama dengan WBD kali AC. Nah, ini AC. Seperdua AC di sini karena setengahnya atau AC. Nah, AC itu sama dengan seperdua OA. Nah, seperdua OA. Nah, tuh. WBD kali seperdua OA. Nah, WBD tadi besarnya apa? Nah, WBD sama dengan NA. Nah, WBD ini sama dengan NA. Nah, mu A nya sama dengan mu A ya, mu kali M. NA sebenarnya di sini Dina, NA itu sali OB sama dengan NA karena WBD itu sama dengan NA. Nah, NA kali seperdua OA. Nah, jadi NA nya mati nih. Tinggal mu sama dengan seperdua OA dibagi dengan OB. Nah, inilah besarnya. Inilah besar koefisien gesekannya. Nah, beginilah modelnya anakku sekalian. Jadi besar koefisien gesekannya sama dengan ini. Kalau ada orang di atas, di sini lagi. Bagaimana kalau ada orang? Apakah sama rumusnya? Ini tidak, tergantung dari gambar bagaimana. Baru bisa kita tahu. Jadi kalau ada orang naik di tangga di sini, beda lagi, bukan lagi begini rumusnya. Kalau dicari koefisien gesekannya, lain lagi rumusnya. Jadi kita lihat saja ini begininya. Ya. Oke, anakku sekalian. Oke. Sampai sekian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.